Iya, pemirsa masih di Sumsel Menyapa siang hari ini. Saya senang sekali sudah kedatangan tamu yang luar biasa ini pemirsa ya. Masih dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga peringatan Hari Buku Nasional. Tema kita di Sumsel Menyapa siang hari ini menarik karena kita akan melihat bagaimana sih pengembangan perpustakaan di era literasi digital. Sudah hadir Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, ada Ibu Fitriana SOSMS. Ibu Fitri, apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Ya. Terima kasih sudah datang ke TVRI Sumatera Selatan ini Bu. Temanya saya senang sekali sih karena kita ngomongin tentang literasi Bu ya, sedang eranya sekali gitu ya, apalagi tentang perpustakaan nih. Saya mau lihat di sini bagaimana sih kabarnya sih kondisi ya perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini, gimana sih Bu? Baik, makasih Mbak Nada. Kami sudah diundang pada hari ini dan tentunya ini menjadi salah satu kerjasama kita dalam rangka mempromosikan, mempublikasikan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Perpustakaan. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami kemajuan yang cukup signifikan, di mana begitu banyak penghargaan yang didapat oleh Dinas Perpustakaan, baik saya secara pribadi maupun kedinasan, artinya ini menunjukkan kinerja daripada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Seperti itu. Gitu ya Bu ya. Jujur dari saya zaman SD tuh Bu, ini saya nggak peres ini Bu, bener-bener kalau misalnya saya datang ke perpustakaan Pusda ya, kalau dulu ya namanya zaman saya SD, saya senang banget karena memang bukunya banyak sekali dan saya bisa eksplor. Sampai sekarang juga masih seperti itu ya Bu ya? Iya, saya udah lama lagi nggak main-main ke situ ya. Iya, ya namanya perpustakaan pasti terus meningkatkan ya, mengupgrade, kemudian meningkatkan kualitas layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Sekarang masih rame yang datang tuh nih Bu, siswa kah atau anak-anak SD atau banyak juga orang-orang yang sudah bekerja ini gimana? Jadi sangat bervariasi sekali semua segmen ya, mulai dari anak-anak PAUD, anak-anak TK, SD, kemudian juga mahasiswa, pelajar dan juga masyarakat umum. Jadi juga ada pegiat literasi, komunitas, dan kita memang membuka ruang di era sekarang ini di mana perpustakaan itu perannya adalah untuk pusat berkegiatan masyarakat. Sejalan dengan program nasional juga transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya peran perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca, buku gitu, ya, tetapi juga bisa ditingkatkan lagi dengan keterapannya, implementasinya. Berarti bisa komunitas-komunitas bisa datang, bisa gabung, nggak hanya harus khusus buku aja, mindsetnya diubah gitu ya Bu ya? Sudah diubah mindsetnya. Jadi kita kerjasama dengan komunitas dan pegiat literasi sehingga betul-betul bisa meningkatkan keterampilannya, pengetahuannya, wawasannya. Apa sih yang dibutuhkan oleh komunitas, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kita hadir, Dinas Perpustakaan hadir untuk memfasilitasinya. Jadi ini ngomong-ngomong nih, masyarakat nih sekarang kira-kira nih apa sih Bu yang mereka butuhkan sih sebenarnya dalam meningkatkan literasi mereka ini? Ya. Rata-rata memang mereka membutuhkan buku-buku terapan. Jadi buku-buku terapan ini bisa setelah dibaca bisa langsung dipraktekkan oleh mereka. Misalnya bagaimana cara membuat kue, bagaimana cara misalnya beternak ikan, beternak ayam dan lain sebagainya. Sehingga setelah mereka membaca, kita fasilitasi dengan narasumber yang memang berkompeten dan mempraktekkan. Jadi kita sering ada kegiatan-kegiatan juga ya Bu? Iya, sering kita Mbak. Jadi kita punya ruangan yang memang kita sediakan khusus untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat di aula, dan itu alhamdulillah nggak pernah sepi ya. Apalagi setiap Sabtu dan Minggu, karena biasanya adik-adik pelajar, mahasiswa, bahkan komunitas dan pegiat literasi rata-rata menggunakannya di hari libur kan. Oh ngerti, siapapun bisa, maksudnya komunitas-komunitas bisa menggunakan tempat gitu ya Bu ya? Ya, tadi kan saya bilang perpustakaan adalah pusat berkegiatan masyarakat, sehingga masyarakat bisa secara gratis menggunakan ruang aula perpustakaan tersebut. Oke. Tantangan sendiri sih Bu ya, tantangan Dinas Perpustakaan ini untuk tetap bisa mengenalkan perpustakaan kepada generasi-generasi saat ini gimana nih Bu? Ya, tentunya kan setiap zaman, setiap era tuh pasti ada tantangannya ya Mbak ya.
khususnya sekarang kita di era digital, tapi tantangan itu menjadikan kekuatan bagi kita untuk meningkatkan program-program layanan kita kepada masyarakat. Khususnya di era digital ini kita mengantisipasinya, memfasilitasinya dengan layanan buku digital, Mbak. Jadi kita ada program Diari Sumsel. Jadi masyarakat yang misalnya tidak bisa langsung datang ke perpustakaan bisa membaca buku melalui buku digital yang kita sediakan. Gimana itu, Bu? Dengan, bisa diakses gitu ya, Bu? bisa diakses melalui Diari Sumsel. Kemudian juga bisa layanan perpustakaan nasional juga melalui iPusnasnya. Dia saya pernah minjem tuh, Bu. Iya, ada e-hastaranya. Pokoknya fasilitasi untuk membaca buku secara digital ini sudah sangat lengkap sekali, Mbak Nada. Ya. Karena kan zaman berubah ya, Bu ya, kata Ibu, Betul. kalau kita nggak berinovasi dulu tuh kalau baca buku ya harus pakai kertas satu-satu gitu betul, kan ya. betul. Tapi ternyata kan sekarang anak-anak udah ke gadget ya, Bu ya. Ya, salah satu ya, Mbak, salah ya. satu alternatifnya. Bukan berarti tidak membutuhkan buku. Betul. Buku menjadi sangat penting untuk membaca karena biasanya sangat berbeda membaca buku secara langsung dengan membaca buku melalui gadget. Ya, mungkin Mbak Nada kan kemarin kuliahnya di FISIP ya, Mbak ya. Tentunya banyak membutuhkan referensi buku-buku yang harus dibaca secara langsung. Dan itu biasanya sangat membekas di pikiran kita sehingga tidak mudah lupa kalau kita membaca buku secara langsung. Benar, karena gini Bu, biasanya juga mahasiswa-mahasiswi ketika sedang membuat tugas akhir gitu ya, pasti akan disuruh kalau misalnya dia nyari-nyari teori, cari buku asli. Ya, nah, nyari buku asli itu biasanya buku-buku yang teori-teori pasti udah lama ya, Bu ya, tahun 90-an gitu. Nah, kan itu tentunya tidak ada secara digital. Nah, ini baliknya tetap ke perpustakaan gitu ya, Bu ya. Makanya tadi saya bilang itu salah satu alternatif ya. Karena kita tidak bisa meniadakan kehadiran perpustakaan yang menghadirkan buku-buku konvensional tadi. Jadi alternatif untuk mengantisipasi anak-anak milenial, salah satu layanan inovasi kita adalah dengan menyediakan buku yang berbasis digital. Apalagi kemarin pada saat pandemi mungkin juga kurang bisa gitu ya, Bu ya. Betul banget, Mbak. Itu menjadi salah satu solusi ya. Di samping kita walaupun di era pandemi kemarin tidak membuka secara full layanan, tetapi kita tetap mendekatkan layanan kita kepada masyarakat melalui kunjungan mobil layanan keliling kita, Mbak. Jadi kita punya mobil layanan keliling ada 4 unit, itu bantuan dari Perpustakaan Nasional, sehingga buku tersebut mobil layanan keliling tadi kita sebar ke titik-titik, Mbak. Ada yang ke panti asuhan, ada yang ke pesantren, ada yang ke lapas dan lain sebagainya. Karena waktu pandemi kemarin kan sekolah tutup. Benar. Jadi tetap kita mendekatkan layanan kepada masyarakat. Dan kita memberikan layanan juga silang layan namanya, Mbak. Jadi memberikan pinjaman buku dalam jangka waktu tertentu, kemudian setelah dibaca dikembalikan dan nanti bisa diganti dengan judul yang lain, dipinjamkan lagi seperti itu. Dari perpustakaan, dari dinas perpustakaan sendiri sih, Bu ya, bagaimana sih selain pasti tadi ada mobil yang datang, kemudian juga ada buku digital istilahnya gitu ya. Bagaimana sih untuk mengembangkan minat baca ya masyarakat di Sumatera Selatan? Ibu sendiri ngelihat gimana sih minat baca masyarakat saat ini gitu? Iya, Mbak Nada, jadi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan minat baca di Sumatera Selatan ini, kita bekerja sama dengan Duta Literasi Sumatera Selatan. Kita punya Duta Literasi, Kak Ratu Teni Leriva, Sarjana Kedokteran. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir hari ini karena kebetulan beliau sedang ada kegiatan ilmiah di kampusnya. Beliau menitipkan salam. Kemudian kita juga bekerja sama dengan para bunda literasi, bapak literasi, kabupaten kota sampai ke tingkat desa, tingkat kecamatan dan desa, Mbak. Ini dalam rangka upaya untuk meningkatkan minat baca sampai ke pelosok desa. Karena tentunya kami tidak bisa melakukan tugas kami secara sendiri. Pesan Pak Gubernur, teruslah bersinergi, berkolaborasi dengan siapapun tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status sosial dan lain sebagainya. Kita terus menggalang sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan kualitas layanan kita kepada masyarakat. Karena dengan berjalan sendiri tentunya kami tidak akan bisa mencapai tujuan untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat di Sumatera Selatan. Kolaborasi itu menjadi penting, benar Sangat sekali ya. penting sekali, karena Mbak. kita juga harus
sampai ke pelosok gitu ya Bu Betul, ya, nggak betul, hanya di betul. ibu kota aja Ya, kayak kita di kami akan Palembang. kesulitan kan kalau Betul. kami turun langsung menjangkau 17 kabupaten kota dengan sekian ribu desanya, Mbak. Tentunya kami tidak akan kehabisan waktu gitu ya dan tenaga tentunya. Tapi memang gitu sih Bu, maksudnya buku itu tuh nggak akan lekang oleh waktu, maksudnya Betul. akan selalu ada, ilmu itu Betul. akan selalu dibutuhkan pada Iya. saat kapanpun Betul. ya, zaman kapan, zaman dulu kecil atau bahkan sampai ketua nanti Iya. pun orang-orang tuh akan tetap baca Betul. gitu kan Bu ya. Dan manfaat membaca buku kan sangat luar biasa sekali. Salah satunya adalah supaya kita tidak pikun ya Mbak ya. Dengan membaca buku kita akan terus menganalisa apa yang kita baca sehingga melatih kita untuk terus berpikir, dan tadi saya bilang supaya kita tidak pikun dan tidak mudah lupa. Saya sepakat sekali sih, maksudnya makanya ada duta literasi, Ya, terus juga betul. mungkin ada juga sosialisasi ke sekolah-sekolah Ya, gitu ya Bu betul. ya, ke daerah-daerah gitu ya emang. Ya, jadi program kita Mbak bersama Duta Literasi kita ada sosialisasi, ada workshop, ada talkshow, kemudian ada festival literasi, ada gerakan literasi bahasa isyarat. Iya pernah saya join itu yang festival literasi, ya banyak sekali kegiatan-kegiatannya betul, Bu ya. betul Mbak Nada. Jangan lupa nanti insya Allah tahun 2023 kita akan melaksanakan festival literasi. Mudah-mudahan tahun ini akan lebih lebih meriah lagi ya, dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Jadi ini adalah sinergi kolaborasi tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga melibatkan semua elemen masyarakat, bahkan di 17 sampai ke 17 kabupaten kota. Saya ingat banget waktu itu ikut semua 17 kabupaten kota tuh ikut lomba gitu ya Bu ya, sampai mereka semua tertarik, ada lomba bikin video dan lain. Ternyata memang kreativitas anak-anak nih saat ini nih juga semakin berkembang Bu ya. Sangat Salah luar satunya, biasa. makanya tadi katanya merupakan pusat kegiatan masyarakat perpustakaan sekarang ini ya gitu. Jadi harusnya orang-orang di perpustakaan itu harus orang yang kreatif, inovatif dan produktif, Mbak. Karena tadi transformasi perpustakaan ini berbasis inklusi sosial. Jadi kita diarahkan atau dikembangkan untuk berpikir kreatif. Bagaimana kita bisa menciptakan kreasi-kreasi baru sehingga bisa menciptakan suatu produk dan pada akhirnya produk tersebut bisa menghasilkan uang yang bisa dijual oleh masyarakat. Seperti itu. Betul. Jadi ini ya, maksudnya tuh ini sebuah lingkaran yang positif sekali gitu ya untuk mengembangkan. Jadi berkembangnya itu bisa bareng-bareng. Ya, gitu sama-sama, ya. betul. Sama-sama Ya, gitu kan ya, ya. Mbak Itu Nanda. yang Makanya menarik. kita butuh sinergi tadi Mbak dengan semua perguruan tinggi juga, dengan swasta juga, pemerintah kemudian pegiat literasi, komunitas dan lain sebagainya. Semua elemen masyarakat kita kita rangkul untuk meningkatkan minat baca dan literasi di Sumatera Selatan. Oke, ada yang menarik juga ini Bu ya, karena kan semua orang itu tak terkecuali tuh ingin baca buku semua gitu ya, nggak ada siapapun yang nggak pingin baca buku gitu. Nah tentunya banyak sekali inovasi-inovasi dari Dinas Perpustakaan, saya meyakini. Ini bagaimana nih inovasi-inovasi bagi ini mohon maaf yang disabilitas, yang memang mungkin mereka membutuhkan layanan yang lebih gitu ya Bu ya. Ini tentu pasti ada inovasi apa ini Bu kalau dari kita? Ya, makasih Mbak Nada. Jadi kita salah satu inovasi yang kita lakukan adalah gerakan literasi bahasa isyarat. Ini merupakan inisiatornya adalah Bapak Gubernur dan kita laksanakan bersama dengan Duta Literasi Sumatera Selatan. Jadi gerakan literasi bahasa isyarat ini adalah merupakan kesetaraan informasi. Teman-teman yang tuli juga membutuhkan informasi yang sama dengan kita. Jadi melalui literasi bahasa isyarat kita yang normal ini adalah teman dengar bagi teman tuli, Mbak Nada. Jadi mereka membutuhkan orang-orang yang bisa menyampaikan informasinya dengan menggunakan bahasa isyarat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga menyediakan layanan huruf braille bagi teman-teman yang nggak bisa melihat. Juga sekarang kita diwajibkan juga untuk menyediakan sarana prasarana terkait dengan layanan ramah kelompok rentan. Artinya tadi yang teman-teman difabel ya. Jadi kita terus meningkatkan kualitas layanan kita, berinovasi menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daripada masyarakat. Aduh, terima kasih maksudnya Ibu. Maksudnya bersama dengan Dinas Perpustakaan tentunya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Bu ya, sama-sama memperjuangkan karena membaca ke perpustakaan itu adalah hak semua warga Indonesia Bu ya. Mbak Nada, dengan inovasi tersebut. Jadi bukan hanya ngomongin tentang remaja, anak-anak atau apa, tetapi memang semuanya juga bisa ikut seperti karena mereka itu. punya hak yang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Bahkan kita juga bersama-sama dengan OPD dan juga BUMN, BUMD kita merangkul teman-teman yang
tuli tadi menjadi salah satu bagian bekerja di dinas kita untuk layanan di perpustakaan. Ya ada juga ya Bu Ada, ya? jadi kita ada teman tuli yang kerja di dinas perpustakaan, ada di Bapenda, ada di RRI kalau saya tidak salah, kemudian ada di LRT juga, kemudian di Grab juga. Mereka kemarin kerjasama dengan kita karena melihat kita ada program gerakan literasi bahasa isyarat, sehingga LRT kerjasama dengan kita untuk menyelenggarakan kelas bahasa isyarat yang kemarin sudah dididik lebih kurang 500 orang pegawainya, dan bahkan mereka sudah mempekerjakan teman-teman tuli dari Gerkatin. Jadi alhamdulillah apa yang digaungkan oleh Bapak Gubernur dan kita implementasikan di lapangan ini mendapatkan respon yang sangat luar biasa dari para stakeholder BUMN dan BUMD serta teman-teman pegiat literasi. Wow, menarik sih Bu Ya, bahkan kita mendapatkan kunjungan waktu itu salah satu pegiat literasi dari Inggris, karena kalau di Inggris itu Mbak, bahasa isyarat ini adalah merupakan bahasa wajib kedua setelah bahasa Inggris. Oh gitu Iya, ya. jadi karena beliau melihat pemberitaan bahwa Dinas Perpustakaan punya kelas literasi bahasa isyarat, sehingga mereka tertarik mengunjungi Dinas Perpustakaan seperti itu. Berarti sudah membentuk sebuah komunitas yang semakin meluas gitu Ya, ya Bu ya, alhamdulillah. untuk mensosialisasikan ini melalui Dinas Perpustakaan. Iya, terima kasih. Balik lagi nih pusat kegiatan masyarakat tadi Betul, ya Mbak, Bu ya. betul. Dan salah satu fungsi juga adalah TVRI. Terima Ini kan kasih. bagian daripada promosi Dinas Perpustakaan, publikasi Dinas Perpustakaan. Apa yang sudah kami lakukan tanpa terpublikasi, tanpa promosikan, tentunya masyarakat tidak akan banyak yang tahu kan, pasti sedikit yang tahu. Terima kasih kami sudah diundang, ini merupakan bagian dari publikasi kami. Oke, Iya. oke Bu. Jadi ini kita ke depannya nih ya, kita mau ini ke depannya tuh apalagi nih kira-kira inovasi-inovasi yang ingin kita kembangkan, yang pasti kan akan ada tadi ya Bu ya, tetap literasi digital, juga ada Betul. festival literasi juga tetap akan Ya, dilaksanakan betul, gitu. insyaallah. Apalagi nih Bu kita. Ya, jadi kita bersama-sama dengan OJK ini merencanakan kegiatan menjadikan Sumatera Selatan ini lumbung literasi, di mana kita sudah punya hampir 2.000 duta literasi dan bunda literasi, bapak literasi, dan para bunda ini di 17 kabupaten kota ini luar biasa sekali Mbak Nada kegiatannya. Saya sangat Macam-macam Bu ya, ya, ada aja ternyata ya. Alhamdulillah saya sangat mengapresiasi dan bangga melihat kegiatan yang dilakukan oleh para bunda literasi. Sangat luar biasa sekali mereka melaksanakan kegiatan, bahkan setiap hari itu tiada hari tanpa literasi. Dan ini luar biasa, artinya kan kesadaran dari para bunda dan masyarakat juga sangat luar biasa terhadap perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca dan literasi di Sumatera Selatan. Oke, kalau gitu saya mau nanya tantangan nih Bu ya. Tantangan sekarang nih kan dengan berkembangnya game online lah, Betul, atau apa ya, betul. atau misalnya sekarang juga yang sedang rame ini sosial media, ini suka lupa, kita nggak menutup kemungkinan ya Bu, menyenangkan sekali memang ternyata itu menghibur gitu ya tantangan. Sementara kita juga harus straight nih terhadap literasi digital, kita perlu mendidik kita agar lebih pintar gitu ya masyarakat sendiri. Gimana nih Bu? Ya, jadi salah satu yang kita lakukan melalui festival literasi. Jadi festival literasi ini adalah dalam rangka untuk mengembangkan minat, kemampuan para siswa, masyarakat juga, mulai dari tingkatan yang terendah SD sampai dengan perguruan tinggi. Jadi ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan sehingga mereka tetap menggunakan gadgetnya dengan melalui lomba digital, ya kan? Jadi fashion mereka dapat, tapi literasi juga dapat. Jadi kita mengakomodir apa yang menjadi fashionnya anak-anak milenial melalui lomba di festival literasi ini. Itu salah Jadi satu. di-combine lah ya. Betul, betul Medsosnya Mbak. dipakai untuk positif. Betul, betul banget Mbak. Jadi kita tidak bisa melawan arus ya Mbak ya. Jadi justru kita harus menyesuaikan. Kebutuhan mereka, artinya mereka tidak lepas dari gadget. Apa sih yang harus kita lakukan supaya lebih positif lagi? Melalui salah satunya lomba video digital, lomba video pendek, dan lomba film pendek. Benar. Jadi mengarahkan mereka tetap menggunakan digital, tapi ke arah yang positif. Seperti itu. Pakat Mbak. sih Bu, Iya. dapat hadiah gitu ya. Saya Betul, pernah dapat jadi juri. hadiah. Oh iya, jadi Mbak Nada juri ya. pada saat festival Iya, literasi digital iya, iya. itu lombanya ada presenter. Betul, ya kan, Bu, betul ya? banget.
banget. Jadi orang yang hobi ngomong tuh nggak cuma ngomong di medsos aja, Betul, tetapi betul. ada wadahnya Betul gitu kan Bu banget, ya. Mbak, ya. Kalau menang dapat hadiah lagi. Iya. Jadi meningkatkan kepercayaan diri anak-anak ya Bu ya. Bener, Mbak, Oh ternyata alhamdulillah. saya bisa ya dihargai dan diapresiasi. Nah, itu yang Gitu ya, Bu? yang poin pentingnya seperti itu, Mbak. Jadi mereka tidak hanya mengikuti lomba saja, tetapi setelah mereka mengikuti lomba itu kan ada pemberdayaan. Oh, dari pemenang lomba ini nanti selanjutnya bisa kita libatkan dalam kegiatan festival literasi berikutnya. Terbentuklah komunitas baru Iya, lagi. betul banget, Mbak. Wadah silaturahmi Iya, ya. iya, alhamdulillah seperti itu, Mbak, yang kita lakukan. Semakin banyak orang yang aware dengan perpustakaan, maka akan semakin cepat meningkatnya minat baca dan literasi di Sumatera Selatan. Ya, memang sih kalau misalnya kita ngomongin perpustakaan tuh nggak ada habisnya Bu, ya. Bener banget, Bener, Mbak. apalagi kan sekarang tuh Iya. semakin dikreativitaskan Betul, gitu ya, betul, semakin ada. Jadi nggak cuma ngomongin buku, tapi tetap buku menjadi Tetap, prioritas utama betul, gitu kan ya. betul. Tetapi sudah Iya. bisa menjadi sebuah lingkup yang luas dan Iya, besar gitu dikembangkan ya. lagi tadi, Mbak, ya, Dikembangkan. dengan membaca buku-buku terapan, sehingga buku-buku terapan tadi betul-betul bisa dimanfaatkan sesuai dengan passion apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi mereka butuh apa? Tugas kami adalah memfasilitasi melalui bahan bacaan yang kita sediakan. Kemudian memfasilitasi melalui narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berarti tetap ada selalu kegiatan-kegiatan yang selalu difasilitasi juga Ya, ya. Jadi harus- nggak cuma harus. teori tapi praktek pun Betul, Mbak. dilaksanakan. Itu yang paling penting kan, prakteknya, implementasi di lapangan seperti apa, dan untuk keberlangsungannya atau berkembangnya nanti melalui narasumber ataupun juga tenaga yang sudah kita kerjasamakan sesuai dengan kompetensinya. Waduh, Bu Fitri semakin menarik sih ya berbicara. Iya. Kita kayaknya waktunya kurang ya Bu Bener, ya. Mbak. Tapi ini penting sekali nih Bu, kita ngomong tentang pesan-pesan ini ya kepada pemirsa. Silakan untuk pelajar-pelajar di Iya. Hari Perpustakaan Nasional, hari ulang tahun juga dan Iya. hari peringatan Hari Buku Nasional ini. Silakan kita memberikan pesan Ibu Fitri kepada Oh, iya. pemirsa TVRI Sumsel. Baik, kepada pemirsa televisi Republik Indonesia Sumatera Selatan di hari peringatan ulang tahun Hari Buku Nasional dan Hari Perpustakaan Nasional, kami menghimbau dan mengajak semua masyarakat untuk terus membaca buku, karena buku adalah jendela dunia, dan dengan membaca buku tentunya kita akan selalu mengupdate diri kita. Itu saja, Mbak. Sepakat. Iya. Terima kasih banyak Bu Fitri Iya. sudah memberikan insight-insight Iya. positif. Nih kita ngobrol Sama-sama, setengah jam Mbak. aja, saya ngerasa waduh saya langsung ingin berkunjung lagi, Iya. ingin ikut Ayo, Mbak. komunitasnya. Iya. Bener Bu, Iya. serius. Saya justru dari bincang ini juga tertarik untuk mengajak kerjasama nih dengan Mbak Nada. Oke, Ya, di baik, Festival siap, Literasi Ibu. nanti Kita ya. akan ngobrol-ngobrol lagi ya Iya. Bu ya. Sayang sekali waktu Siap, kita Mbak. sudah habis nih. Baik. Kapan-kapan main lagi ya Bu ya. Kita ke Siap. TVRI Sumsel. Siap. Senang sekali Insya nih Allah. pemirsa. Mudah-mudahan ya kita semua di masyarakat di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia juga tetap mengutamakan buku yang Iya. merupakan sumber ilmu kita semua. Dan juga kita tetap mengasah diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih pintar. Saya Nada Amin. Nasyaya pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Salam literasi. Oh, salam literasi. Oke, gitu, Lupa gitu. tadi ya. Oh, Salam iya. literasi, Aduh. literasi untuk kesejahteraan.